bersama edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sahabat edukasi, kembali kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa menengah kejuruan kelas 11 semester 2, judul Karya Tulis Ilmiah. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti program pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat merincikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menelaah sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sama ya, Bu? Dan ketiga, yaitu membangun sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan marilah kita ikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini bersama Kak Handayani dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Salam jumpa sahabat edukasi. Pada kesempatan ini, Kak Handayani akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Kejuruan dengan judul Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Pernahkah kalian membaca sebuah karya tulis ilmiah? Atau pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Atau kalian pernahkah mengikuti lomba karya tulis ilmiah? Sahabat edukasi, mari kita simak percakapan temanmu Faja, Putri, dan Raji. Kamu mau makan apa, Put? Bingung aku juga mau makan apa. Mau mie ayam atau apa? Ya, sepertinya itu aja. Oke, aku pesenin ya. Faza mau juga? Iya, mau juga. Hehe. Oh, oke. Put, kamu sudah baca belum pengumuman di mading? Belum, Za. Emangnya pengumuman apa, Za? Itu loh, lomba karya tulis ilmiah. Aku pengen ikut, tapi gimana ya buatnya? Bingung saya. Berminat gak kamu, Put? Kamu kan pintar dalam menulis. Kamu bisa aja, Ja. Aku belum pernah ikut lomba karya tulis. Kalau nulis puisi memang aku sering. Tapi kalau karya tulis, apalagi ilmiah, aku belum pernah nulis sih. Bisa-bisa aku diajak panitia. Malu-maluin sekolah kita nanti. Jangan patah semangat, teman. Hadiahnya menggiurkan loh. Kita cari tahu dulu gimana penulisan karya tulis itu. Waktu lombanya juga masih lama. Ada kesempatan untuk kita belajar. Siapa tahu kita menang. Faza, Putri, sedang apa kalian? Asik betul ngobrolnya, sampai mie ayamnya belum dimakan. Dari tadi aku cari-cari kalian. Ada yang ingin aku sampaikan. Apaan? Hehehe. Ikut lomba yuk. Lomba karya tulis. Lah, dari tadi kami juga sedang membahas lomba itu. Tapi bingung gimana sistematika karya tulis ilmiah itu. Gimana, Put? Mau bergabung nggak? Rajib juga berminat tuh. Ayolah teman. Iya Put, ikut saja.
Gratis lagi, nggak dipungut biaya pendaftaran loh. Yuk. Oke lah, apa sih yang nggak untuk kalian? Tapi kita makan dulu, perutku udah keroncongan nih. Dari tadi mie ayamnya dianggurin. Selesai makan, kita minta pencerahan dengan Bu Handayani ya. Oke. Sahabat edukasi, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Pembahasannya berdasarkan penyelidikan, pengamatan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium, ataupun kajian pustaka. Sahabat edukasi, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Fajar tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, yuk kita dengarkan percakapan antara guru bahasa Indonesia dan siswanya. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang mau kami tanyakan. Boleh, tumben jam istirahat kalian ke ruang guru. Begini Bu, kami tadi melihat pengumuman Bu, ada lomba karya tulis ilmiah di Mading. Kami bertiga berminat untuk ikut lomba, tapi bingung cara memulainya. Iya, Bu. Bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah itu, Bu? Oh itu, tentang lomba KTI. Kalian tahu nggak sih kalau sekarang ini mulai banyak kompetisi tentang penulisan karya tulis ilmiah? Mulai banyak loh instansi yang menjadi fasilitator terselenggaranya berbagai lomba KTI. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan daya pengetahuan anak-anak muda tanpa terkecuali kalian yang masih duduk di bangku sekolah. Selain itu, hasilnya akan dipublikasikan dan dijadikan referensi bagi banyak instansi atau lembaga yang terkait. Bagaimana? Menarik banget kan? Nah, untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kalian dalam membuat karya tulis ilmiah, begini caranya. Menulis karya ilmiah itu, kalian harus tahu dulu apa itu karya tulis ilmiah. Bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, coba sekarang, Putri masih ingatkah kamu tentang pelajaran karya tulis ilmiah itu? Coba sekarang, Putri masih ingatkah kamu tentang penulisan karya tulis ilmiah itu? Masih Bu, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Pembahasannya berdasarkan penyelidikan, pengamatan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium, ataupun kajian pustaka. Tepat sekali jawabanmu, Put. Sahabat edukasi, bagaimana jawabanmu? Apakah sama dengan temanmu Putri? Sahabat edukasi, yang harus diingat bahwa pemaparan dalam karya tulis ilmiah juga harus berdasarkan pemikiran ilmiah. Pemikiran ilmiah adalah logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris adalah sesuatu yang dibahas berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau dapat dibuktikan. Oh gitu ya. Terus gimana, Bu? Iya, supaya karya tulis kita dapat dipahami oleh pembaca dengan baik, kalian harus paham tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Skripsi termasuk karya ilmiah, bener kan Bu? Benar, Ja. Skripsi, makalah, tesis, dan disertasi juga termasuk karya tulis ilmiah. Jadi, kalau kita membuat karya tulis itu seperti skripsi ya Bu. Ada pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, pembahasan penelitian, dan penutup. Betul, Put. Sahabat edukasi, sistematika penulisan karya tulis itu adalah sebagai berikut. Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Bab 2 berisi kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi penelitian berisi jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel, jenis sumber dan teori pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis pengujian data. Bab 4 berisi pembahasan penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan interpelasi hasil pengujian hipotesis. Sedangkan bab 5 adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kemudian, dalam halaman terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya jadi mulai paham. Bagus kalau begitu. Bagaimana Fajar dan Putri? Sudah pahamkah kalian? Wah, saya masih belum paham, Bu, soal bab 2 dan bab 3. Kalau bab 1 mudah-mudahan saya bisa. Kalau saya masih ragu di bab 4, Bu, pembahasan penelitian. Baiklah, akan kita bahas per bab ya. Coba Fajar, tadi kamu mengatakan kalau bab 1 kamu bisa. Coba jelaskan. Bab 1 pendahuluan, berisi pertama latar belakang masalah, berisi uraian singkat, jelas dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Kedua, rumusan masalah, berisi pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Ketiga, tujuan penelitian, berisi uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang terakhir, manfaat penelitian, berisi uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Hebat kamu, Ja. Bagaimana bab 1? Adakah yang ingin ditanyakan? Bu, jadi kalau kita ingin membahas tentang dampak negatif internet bagi anak, maka latar belakangnya adalah dampak negatif dari internet yang berpengaruh bagi anak. Sedangkan rumusan masalahnya, bagaimanakah dampak negatif internet bagi anak? Tepat sekali. Bagaimana sekarang? Apakah bab 1 sudah paham? Sudah paham, Bu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke bab 2 tentang kerangka teori. Adakah di antara kalian yang akan menjelaskan? Putri coba jelaskan, Bu. Bab 2 berisi kerangka teori yang berisi 1. Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka penelitian. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Iya, benar, Put. Jadi, kalau kita membahas dampak negatif internet bagi anak, maka kita harus cari variabel yang mendukungnya. Iya kan, Bu? Misalnya, pengertian internet, dampak negatif internet, sedangkan untuk hipotesis penelitiannya adalah ada dampak negatif internet bagi anak. Begitukah, Bu? Iya, benar, Ja. Wah, hebat kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Saya yakin Rajib bisa menjawabnya. Oke, metodologi penelitian itu berisi yang pertama, jenis penelitian, tujuan dasarnya, tempat pelaksanaan penelitian, dan ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian
yang dijadikan penelitian. Yang ketiga adalah jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Berisi uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Dan terakhir, teknik analisis atau pengujian data. Berisi penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisisan data penelitian dilakukan. Benar penjelasan dari temanmu Rajib. Sekarang kita masuk ke bab 4, pembahasan penelitian. Nanti teman kita Putri akan menjelaskannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 4, pembahasan penelitian. Berisi 1. Gambaran objek umum penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian, berisi uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. 3. Pengujian hipotesis, uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung, berarti diterima. Jika tidak, berarti sebaliknya. 4. Interpelasi hasil pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Benar apa yang dikatakan temanmu Putri. Terakhir, bab 5, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Nah, bagian terakhir ini adakah yang bisa menjelaskan? Faza, Bu. Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Jawabanmu tepat sekali. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham bab 5? Tentu kalian sudah paham ya? Tentu, Bu. Bu, perlukah karya tulis itu ada daftar pustaka dan lampirannya? Ya perlu. Daftar pustaka itu wajib kita cantumkan dalam karya tulis ilmiah supaya dapat diketahui kebenarannya. Dan penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka dan lampiran diletakkan di halaman belakang ya. Bagaimana? Adakah yang masih kurang paham? Sahabat edukasi, apakah kalian juga sudah paham seperti temanmu? Ya anak-anak, selamat berlomba. Semoga kalian menjadi pemenang. Sahabat edukasi, dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistematika penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan yang berisi 1 latar belakang masalah, yaitu uraian singkat, jelas dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. 2. Rumusan masalah. Pernyataan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Ketiga, tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Keempat, manfaat penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Bab 2 berisi kerangka teori. Yang pertama,
Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. 2. Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Bab 3 berisi metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian dilihat dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalahnya, dan dari ruang lingkup pengujiannya. Yang ketiga adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Keempat, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Kelima, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap, jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Keenam, teknik analisis pengujian data, yaitu penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisisan data penelitian dilakukan. Bab 4, pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian, yaitu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Ketiga, pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari laporan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. Keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Terakhir adalah bab 5, penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Juga harus dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.